nanya, Ustaz saya ada satunya itu penyabar miskin, satunya kaya raya piringan. Ustaznya bilang yang ini aja punya kasih saya miskin, tapi enak ini Ustaz sak piringan ini 10 juta ya Mas, minta 20, terus duit plak keluar 20 juta. Besok minta lagi 30, iya gede plak lagi 30. Nggak masalah Ustaz, sak piringan selawe 50 ini. Ya ada wanita yang milih seperti itu ya, monggo silakan. Jadi dalam arti mencari kebenaran dengan mendatangi seperti Rasul atau orang-orang yang dibutuhkan untuk sharing dan dia bercerita, itu diizinkan gibah itu karena fatwa. Yang keempat, memberitahukan atau memperingati adanya suatu bahaya. Jadi ketika ada suatu bahaya atau suatu ancaman, mungkin macam apa, di sini sudah ada rumah yang sudah dibuat untuk kegiatan yang maksiat, membahayakan, dan kita tahu itu boleh dibicarakan karena menyangkut amar ma'ruf nahi munkar, sehingga segala sesuatu yang bentuknya untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran dan itu dibicarakan boleh. Karena sekarang masalah ghibah itu tidak di sini loh. Di jempol ini jadi ghibah sekarang. Apalagi grup-grup WA. Wah, banyaknya ini jempol sekarang. Makanya jangan gampang teruskan. Kalau nggak memenuhi syarat 7 ini jangan. Nanti maksudnya ghibah. Memperingatkan sesuatu yang membahayakan Allah dan Rasulnya mengizinkan. Yang kelima, boleh menggibah orang yang berbuat maksiat. Misalnya tempat mabuk, tempat perjudian, tempat sarang-sarang pencuri atau orang bermaksiat yang terhadap orang-orang yang menunjukkan permusuhan terutama terhadap Islam, itu boleh disampaikan, boleh dibicarakan, boleh dirapatkan gimana menyelesaikannya, itu boleh. Dan itu semua bentuknya ghibah karena membicarakan seseorang atau sesuatu yang di dalamnya orangnya nggak ada, itu ghibah. Kalau membicarakan orangnya ada, pengumuman, maka disinilah itu diperbolehkan untuk menggibah sesuatu perbuatan maksiat yang dianggap ini akan membahayakan, itu boleh. Yang keenam, pengenalan itu boleh. Contoh, pemilihan ketua RW, pemilihan ketua RT, pemilihan presiden, wakil presiden, itu kan dibicarakan tuh orangnya. Calon nomor 1 begini, wakilnya begini, bla bla bla. Calon ini dibicarakan semuanya boleh, karena bentuknya pengenalan supaya masyarakat mengenal, itu boleh dibicarakan. Kemudian calon-calon anggota dewan itu boleh, itu bentuknya pengenalan. Contoh, apabila ada orang yang memiliki ciri khas tertentu yang cenderung untuk dikenali orang dibandingkan nama, misalnya si kangkung gitu. Ini ada cerita nih Pak, cerita ini benar terjadi. Ada 5 orang ini satu grup nih, yang 3 sudah menikah, yang 2 belum. 5 orang ini itu pemain musik semua. Ada yang pegang drum, ada yang pegang bass, ada yang pegang gitar, ada yang pegang keyboard, ada yang pegang biola. Yang 2 belum menikah, yang 3 sudah. Si A, B, C ini sudah menikah. Setiap kali latihan A, B, C karena sama-sama menikah, nanyanya begini, dimasak apa mbek bojomu? Kata si A, saya dimasakkan rawon. Satunya tanya ke B, dimasakin apa? Dimasakin jangan asem. Ketika tanya C, dimasakin apa? Kangkung. Latihan berikutnya tanya-tanya lagi, dimasakin apa? Jangan bening. A. B, dimasakin apa? Lodeh. Ketika tanya C, kangkung. Latihan lagi berikutnya, beberapa menit latihannya ditanya, dimasakin apa? Oh, aku dimasakin sayur Bali. Kamu? Aku dimasakin soto. C, kangkung.
Setiap kali latihan kangkung. Penasaran ini grup ini, salah satu ini usul, ayo latihan di rumah C. Diterima usul itu latihan di rumah C, terus tanya, opo, saya mau lihat, bener nggak dia dimasakin kangkung. Pas latihan, si E ini izin ke toilet, diizinkan masuk. Begitu masuk, ternyata dia bukan untuk ke toilet, dia cuma pengen lewat meja makan, cuma mau buka tudung saji. Begitu tudung saji dibuka, betapa kagetnya dia, cah kangkung memang. Dia keluar bilang, iyo kangkung. Aku juga mau minta izin pipis. Padahal nggak pipis tuh, cuma pengen memastikan. Nah sejak itu si C itu dipanggil grupnya ini dua dia kangkung. Jadi kalau kangkung nang di kangkung gitu. Karena setiap kali ditanya dimasakkan apa kangkung, sehingga dia dipanggil kangkung. Nah suatu saat dia belum datang latihan, ditanya di kangkung. Nah itu kangkung lewat. Tapi kalau ada orangnya nggak manggil kangkung deh. Nah suatu saat pas ini kebetulan acaranya di Purwokerto di Jawa Tengah. Pas pulang grup ini si kangkung ini itu terkunci di toilet stasiun Purwokerto. Dan teman-temannya nggak ada yang mengira kalau dia itu terkunci sampai kereta itu berangkat. Baru sadar itu telepon masih pakai yang begini nih. Gitu kejadian ini. Dan itu yang punya telepon tuh terbatas sekali orang punya telepon itu. Kalau nggak orang kaya tuh nggak punya telepon tuh. Dia telepon tuh ke kelurahan atau ke balai. Nah akhirnya kereta sudah jalan berapa lama ini baru dibukakan orang stasiun karena udah. Akhirnya ditelepon karena interlokal ke Surabaya. Masih puter-puter dikabarkan si C ternyata tertinggal. Nanti nyusul kereta berikutnya. Kebetulan satu kampung itu yang namanya C ada 4 orang. Sehingga semua tanya, C yang mana? C yang mana? Ya, tahu baru boleh ngomong iku lo kangkung. Nah, jadi boleh membicarakan untuk bentuk pengenalan supaya orang lebih tahu maksudnya. Itu diizinkan. Untuk menunjukkan si ini atau si ini. Ya. Yang ketujuh, tarbiyah. Dalam tarbiyah ini adalah pembelajaran. Siapa yang ini biasanya? Guru, dosen, ustadz. Guru itu menghibah semua loh. Guru menerangkan ilmu listrik. Thomas Alva Edison, wah cerita. Menghibah nggak guru tersebut? Menghibah Thomas Alva Edison. Orang yang nggak ada dibicarakan. Nanti bicara lagi tentang teori pentagonal, teori geometris, apa itu bicarakan. Itu semua ghibah. Diizinkan Allah karena bentuknya tarbiyah, pendidikan atau pembelajaran. Saya dari tadi, dari mukaddimah sampai sekarang ini gibah semua saya tadi. Saya gibah Fatimah, ya, binti Aisyah, saya gibah Hindun, ya, bin Utbah, saya gibah Abu Jahal, Muawiyah, Rasulullah, yang gibah semua dari tadi saya membicarakan yang nggak ada orangnya, itu namanya gibah. Itu boleh karena untuk yang ke-8 dakwah atau tarbiyah. Maka saudara-saudaraku, mulai sekarang kalau mendapatkan seperti itu di WA kita atau ini, jangan gampang di forward. Lihat dulu, masuk enggak ini? Masuk tadalum enggak? Masuk mujahir enggak? Masuk fatwain enggak? Masuk amar ma'ruf nahi munkar enggak? Gitu. Masuk pengenalan enggak? Masuk tarbiyah enggak? Kalau nggak masuk nggak usah lah, karena menjadi dosa. Kalau masuk kriteria itu silakan. Karena apa? Ada 4 ancaman yang Rasul sampaikan ketika seseorang melakukan ghibah. Yang pertama, apabila seorang muslim menggunjingkan saudaranya yang maka dia termasuk menghina makhluk Allah. Sehingga larangan ini ia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nih ancamannya, menggibah itu akan dimurkai Allah. Yang kedua, menggibah itu kata Rasul, hatinya akan menjadi keras. Orang yang suka menggibah itu hatinya keras. Kenapa? Gibah itu buruk. Bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu. Sehingga dia akan sangat gampang membicarakan keburukan orang lain. Sehingga dia akan memberikan umpatan, memberikan semua dalam keadaan begini. Maka Allah mengatakan penyakit ini telah berada dalam hatinya. Sehingga iblis akan ikut serta bersarang di situ dan ikut serta semakin mengembuskan.
Yang ketiga, memicu terjadinya pertikaian, terjadinya perpecahan dan permusuhan. Karena kalau sudah menggibahkan satu dengan yang lain, ini tidak terima dan lain sebagainya, itu akan. Keempat, ancaman orang yang gampang menggibah, maka dia nanti akan gampang sekali berbuat maksiat. Orang yang menggibah itu nanti, kenapa? Karena orang yang senang bergunjing itu akan senang berbuat maksiat, sebab dia tidak malu lagi menceritakan aib sesamanya, menceritakan aib saudara semuslimnya. Maka orang yang seperti ini, Rasul katakan dia tidak akan mampu, dia akan gampang untuk berbuat maksiat, karena sudah tidak ada rasa enggan, tidak ada rasa segan dan takut dalam berbuat dosa. Apalagi tadi Allah katakan wala tajassus, jangan melakukan itu karena itu dosa besar. Yang kelima, apabila seorang muslim yang dia senantiasa menghibah dan sudah diingatkan, maka Allah akan menghapus amal kebaikannya. Kalau orang yang sudah diperingatkan kok masih tetap menghibah, masih tetap seperti ini, maka Allah melenyapkan amal kebaikannya dan amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Ini saudara-saudaraku, jadi manakala kita menjumpai sekarang ini tidak hanya lewat lisan, tapi sudah melalui media sosial, melalui ini, maka jaga hati-hati baik-baik agar kita tidak terjerumus dalam dosa ghibah yang ternyata itu adalah dosa yang besar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang mau kita diskusikan? Tidak ada. Cukup? Cukup. Ya, jadi saya ulang sedikit ya sebelum nanti menjelang adzan. Oh ya, ada. Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membatin seseorang, tapi nggak diucapkan, nggak disampaikan, cuma dibatin saja. Nah, itu bagaimana? Ini hati-hati. Lihat kalimat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhani. Wahai orang yang beriman, jauhilah prasangka. Nah ini, sebab sesungguhnya apa kata Allah? Katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani ismu wa tajassus. Karena itu dosa besar. Jadi berprasangka pun juga nggak boleh, karena bahayanya kalau berprasangka itu nanti terus jadi prasangka buruk, jadi dosa besar. Makanya yang terbaik itu adalah husnudzan. Husnudzan boleh, berprasangka baik, tapi kalau suudzan jangan. Makanya jangan pernah suudzan. Kalau dari berprasangka baik aja. Misalnya ada orang kok tengok, ini jangan-jangan maling, jangan. Lebih baik husnuzan. Orang ini pasti kebingungan mencari jalan keluar atau dia mencari sesuatu yang nggak ketemu. Coba aku datangnya ke tanya. Nah enak kan? Kalau ternyata nanti dari situ kita temukan mencurigakan, nah itu nggak masalah. Tapi awalnya kita tidak suudan, tapi husnuzan. Karena bahayanya apa? Begitu kita suudan, ternyata itu orang baik. Ternyata orang tuh punya manfaat yang besar untuk tempat segitu karena dia memberikan sesuatu, cuma dia tidak tahu tempatnya. Dosa kita. Jadi boleh berprasangka tapi husnuzan, terutama kepada Allah. Jadi kalau Allah memberikan kita ujian, memberikan kita cobaan, jangan berprasangka buruk. Husnuzan sama Allah. Apalagi yang namanya musibah, apalagi yang namanya ujian, itu kan Allah katakan fa innahu qatayahu busan. Sesungguhnya ujian cobaan ini untuk membersihkan dosa dan kesalahan. Maka husnuzan aja. Jangan terus wah Allah aku di ini jangan. Ada lagi? Cukup? Adzan 3 berapa? 34. Ya. 2 menit lagi. Ya cukup. Baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.